Maka para ulama terdahulu menyampaikan antara mata dan hati ada kaitan eratnya. Terbukti memang ada jalur sarafnya di ilmu medis kan. Jadi kalau mata udah rusak dan hancur, maka hati juga rusak dan hancur. Ya, Anda pandang suka lihat apa? Udah ada rasa suka terhadap penglihatan, maka akan masuk ke dalam hati jadi rasa sayang. Itu namanya kaitan dari mata turun ke hati itu. Maka hati kayak gini tuh ibaratnya apa? Tong sampah. Jadi hatinya isinya apa? Yang najis-najis, yang kotor-kotor. Hatinya isinya begituan. Akibatnya apa? Orang yang hatinya jorok-jorok, tempat sampah-sampah, kotor-kotor, keluarnya outputnya apa? Tindakannya sesuatu yang jorok-jorok, sesuatu yang kotor-kotor, sesuatu yang najis-najis. Maka hati yang tempat sampah, hati yang Mas Balah tadi, kira-kira pertanyaannya, layak nggak dihuni sama marifatullah? Layak nggak dihuni sama mahabbatullah? Layak nggak dihuni sama inabah kepada Allah? Layak nggak? Nggak layak kan? Ya, maka cahaya Allah sulit untuk masuk ke dalam hatinya di situ. Nah sekarang diagnosa nih, rasanya gimana? Ya, hidup nih sakinah nggak? Kerasa nggak tenangnya? Atau ada kegelisahan? Tugas kita mah menjaga hatinya terbersihkan supaya cahaya ilahi bisa masuk, mahabbatullah bisa masuk gitu kan. Ya, dibersihkan saja wadahnya, maka cahaya masuk, hati kita sakinah, tenang. Allah kasih ketenangan tadi. Catatannya apa? Menjaga pandangan dengan niatnya karena Allah, bukan karena disuruh pasangan. Nah ini maknanya kan, maka pandangannya terlepas dari kemaksiatan kepada Allah. Surat An-Nur ayat 30. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman agar mereka menundukkan pandangan. Jadi apa yang harus dilakukan orang-orang beriman nih? Kalau kita memang benar beriman, maka perintahnya apa? Menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Jadi dua ini, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Surat An-Nur ayat 30. Maka orang-orang yang mendapatkan falah di dunia, muflihun, ya, kemenangan di dunia, itu menjalankan caranya dengan hanya menjalankan perintah Allah, yaitu menundukkan pandangannya, melepaskan pandangannya. Ya, maka kemaksiatan tidak akan mendekati kita, melepaskan pandangan. Jadi apa yang kita lihat ya udah lihat doang. Jangan sampai jadi mencintai apa yang kita lihat, objek. Anak itu kan juga makhluk hidup, bah. Boleh nggak sih kita cinta? Boleh. Tapi kecintaan kita didasarkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Rasul itu dulu mendambakan tuh anak-anak kaum muslimin nih. Rasul nih pengennya mendambakan nih anak-anak kayak gimana sih? Ya udah, kalau memang kita cinta sama anak kita, jadikan anak kita seperti cita-citanya Rasulullah. Nah itu baru benar. Apa jawabannya? Apa yang diidam-idamkan Rasulullah? Anak-anak ini punya pondasi keimanan. Maka ada di kurikulum Rasulullah itu adalah iman sebelum Quran tuh. Bukan anaknya juga bukan hafal. Bukan berarti hafal itu salah, tidak. Tapi jangan sampai hafal doang tanpa pondasi iman. Hafal Quran maksud saya. Hafal doang, hafal cangkem gitu tapi tidak ditanamkan pondasi imannya. Jangan lupa itu yang penting. Iman sebelum Quran. Kalau dalam ilmu apa? Adab sebelum ilmu. Banyak orang berilmu tidak beradab. Banyak orang hafal Quran tidak beriman. Sama. Kita sebagai orang tua, kita para orang tua tuh ya. Kita tuh berkewajiban, kalaupun kita merasa sayang, cinta kepada anak-anak kita, maka kita ingat kepada Allah, kita ingat kepada Rasulullah. Apa yang didambakan oleh Rasulullah? Wah, kan saya jadikan anak saya menjadi golongan itu. Paling nggak kan begitu. Di sisi lain, membiarkan pandangan ini terlepas, bebas, berarti juga memasukkan kegelapan ke dalam hati. Nah, artinya apa? Pandangan itu tidak boleh dibiarkan secara lepas bebas. Harus diikat lah gitu. Dijagain, dipatok-patokin, dipager-pagerin. Kurang lebih gitu. Orang zaman dulu udah kacamata kuda aja, nggak usah tengok kanan kiri ini gitu kan. Jaga pandangan artinya itu tuh. Ya kan? Ada baiknya benernya gitu. Ya itu yang orang-orang zaman dulu sering ajarin orang tua kita tuh, ngajarin ke kita tuh. Ya itulah adab. Kita belum tahu ilmunya, mungkin ilmunya baru tahu sekarang, nggak apa-apa. Kita belum tahu ilmu di balik itu, ternyata ada ilmunya. Maka dari itu sebagaimana menundukkan pandangan, ya, menjaga memagari pandangan karena Allah, maka berarti juga memasukkan cahaya ke dalam pandangan kita. Yang cahaya dengan hati tadi bertaut, maka masuk cahayanya ke dalam hati, terbersihkan lagi. Surat An-Nur ayat 35 kan, Allahu nurus samawati, Allah adalah cahaya di langit, wal ardh, dan di bumi gitu kan. Dan perumpamaan cahayanya seperti sebuah ceruk yang di dalamnya ada pelita. Apa itu pelita? Cahaya. Jadi kalau hati itu udah bersinar, maka berbagai amal kebaikan itu akan datang dengan sendirinya. Sebagaimana jika si hati itu gelap, berbagai bencana dan keburukan juga akan berdatangan dari berbagai tempat. Maka mudah datangnya keburukan dari segala penjuru. Ya, ada sebuah firasat. Orang-orang yang hatinya terang itu, ya, instingnya tuh, firasatnya tuh jadi bagus gitu. Kayaknya yang ini nggak bener deh.
kerasa dalam hati. Maka membiarkan pandangan yang lepas tadi, dibiarkan lepas bebas, itu juga akan menjadikan hati menjadi buta. Hatinya nggak bisa membedakan, firasatnya tumpul. Hatinya tuh nggak bisa membedakan yang mana hak, yang mana yang batil. Dari seorang salafus salih, ya, terdahulu, barang siapa mengisi lahirnya dengan sunnah dan mengisi batinnya, nah ini, dengan selalu bermuraqabah, maka insya Allah kita akan menjaga pandangannya, menjaga dirinya dari syubhat, hanya memakan yang halal-halal aja, maka hatinya itu akan diberikan ketajaman, firasatnya akan diberikan ketajaman, firasatnya tidak akan keliru. Pandangan yang baik, dijagain pandangan itu, tidak dibiarkan lepas bebas gitu ya, dari hal-hal yang Allah tidak sukai, dari hal-hal yang diharamkan Allah, maka niscaya Allah juga akan mencemerlangkan cahaya basirahnya. Jadi hati itu perumpamaannya adalah seperti benda yang aslinya dia bening, asalnya fitrahnya dia bening.